Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Nah, untuk episode kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Si Keong Mas, dan cerita ini berasal dari daerah Jawa Timur. Nah, ceritanya seperti ini. Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota Daha atau Kediri. Raja Kediri mempunyai dua orang putri. Yang pertama adalah Dewi Chandra Kirana dan yang kedua adalah Dewi Ajeng. Namun, sayang sejak kecil Ibu Chandra Kirana ini meninggal dunia karena sakit. Raja kemudian kawin lagi dengan permaisuri barunya itu yang mempunyai putri bernama Dewi Ajeng. Chandra Kirana adalah gadis yang cantik, baik budi pekertinya. Perasaannya halus dan hatinya lembut. Ia disukai semua orang. Sementara itu Dewi Ajeng, putri permaisuri yang baru, wajahnya juga cantik, tapi masih lebih cantik dan lembut wajah Chandra Kirana. Ada bayangan watak kejam dan kaku pada diri Dewi Ajeng. Raja Panjalu sudah merencanakan untuk menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Jenggala. Sebulan yang lalu Raden Inu Kertapati telah berkunjung ke Daha. Ia sudah melihat dan berkenalan dengan Chandra Kirana. Keduanya merasa cocok. Yang satu tampan dan yang satunya lagi berwajah cantik jelita. Raja Daha sudah menceritakan bahwa 40 hari sejak perkenalan itu akan dilakukan pertunangan resmi. Raden Inu Kertapati bersama keluarga istana Jenggala akan datang melamar Chandra Kirana. Waktu pertunangan itu hanya tinggal beberapa hari saja. Chandra Kirana sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Chandra Kirana berdampingan dengan Raden Inu Kertapati, gumam Dewi Ajeng yang iri dan bercemburu. Malam harinya Dewi Ajeng berunding dengan ibunya. Sang ibu menyarankan agar pergi ke nenek Gagak Ireng, dukun wanita yang terkenal ampuh ilmu sihirnya. Demi cita-citanya bersanding dengan Raden Inu Kertapati, ia rela pergi jauh ke tempat nenek Gagak Ireng. Setelah mendapat bekal dari si dukun, Dewi Ajeng segera kembali ke istana. Tengah malam barulah ia sampai di istana dengan tubuh lesu karena perjalanan jauh. Kita harus dapat mengusir Chandra Kirana dari istana ini. Bagaimana caranya, Bu? Permaisuri diam sejenak. Kemudian tersenyum cerah. Ia ingin ingat tugas Chandra Kirana yang tiap hari menghidangkan secangkir teh kepada ayahandanya. Itulah yang akan dimanfaatkan permaisuri. Esok hari rencananya dijalankan. Sebelum Chandra Kirana melakukan tugas-tugasnya, diam-diam permaisuri masuk ke ruang dapur, menaruh racun di dalam gelas teh yang telah disiapkan pelayan istana untuk dibawa Chandra Kirana menghadap ayahandanya. Hati sang permaisuri berdegup kencang karena ketika hendak keluar dari pintu dapur, ia berpapasan dengan Chandra Kirana. "Oh, ibunda, mengapa harus repot-repot ke dapur?" tegur Chandra Kirana. Tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat-lihat pekerjaan para pelayan saja." "Terima kasih Bunda telah ikut memperhatikan persiapan para pelayan menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati," kata Chandra Kirana dengan polos. Gadis ini menyangka sang permaisuri bersimpati kepadanya. Seperti biasa, Chandra Kirana mengantarkan secangkir teh untuk ayahandanya. Kegiatan itu dilakukan untuk mendekatkan hubungan antara ayah dan anak. Biasanya sambil minum teh, mereka berbincang seputar keluarga. Sang Prabu meminum separuh isi cangkir teh. Terasa hangat di dalam tenggorokan dan perutnya. Teh bikinanmu memang enak anakku," ujar sang Prabu. "Terima kasih Rama Prabu," sahut Chandra Kirana. Tetapi sesaat kemudian sang Prabu memegangi perutnya yang terasa mual. Rasa mual itu semakin menghebat. "Rama Prabu!" teriak Chandra Kirana. "Kenapa Rama Prabu? Ada apa kiranya?" Tapi sang Prabu bukannya menjawab. Sepasang matanya nampak mendelik, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian malah muntah darah. Chandra Kirana kiranya segera memeluk ayahandanya yang hendak roboh.
Permaisuri menuding ke arah Candrakirana. Apa yang telah kamu lakukan? Teganya kau hendak membunuh ayah sendiri. Kau pasti telah meracuninya. Tidak mungkin saya meracuni Rama Prabu yang sangat saya sayangi. Rama Prabu segera diangkat ke pembaringan. Tabib istana segera datang memeriksa. Wajah pakar kesehatan istana Kediri ini nampak tegang. Ia memeriksa tubuh sang Prabu dengan seksama. Beberapa saat kemudian sang tabib bernapas lega, walau sang Prabu belum sadarkan diri. Beliau terkena racun, ujar sang tabib. Tapi racunnya tidak terlalu ganas. Walau demikian, beliau harus istirahat total selama beberapa hari. Esok harinya Raja siuman. Ia betul-betul tak menyangka putri kandungnya sendiri bermaksud membuatnya celaka. Candrakirana, apa sesungguhnya yang kau inginkan? Ananda hanya menginginkan kesehatan dan kebahagiaan Rama Prabu, jawab Candrakirana. Tapi buktinya kau telah mencoba membunuhku. Bukan hamba pelakunya. Hukum harus ditegakkan di kerajaan ini, tak terkecuali terhadap anakku sendiri. Bukti dan saksi telah memberatkan tuduhan perbuatan jahatmu. Kau seharusnya dijatuhi hukuman mati. Tapi aku cukup bijak. Kau harus pergi dari istana ini. Rama Prabu harus menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Ananda tidak bersalah. Kau harus pergi dari istana ini. Dengan berlinang air mata, Candrakirana terpaksa meninggalkan istana Kediri. Sekarang dia sendirian dan tidak memiliki seorang pun. Ia melangkah tanpa tujuan. Dengan derai mata, ia terus berjalan hingga sampai di tepi pantai. Tanpa setahu Candrakirana, sejak tadi dari kejauhan Dewi Ajeng dan Nenek Gagak Ireng mengikutinya diam-diam. Nenek Gagak Ireng, itu dia Candrakirana, bisik Dewi Ajeng. Ya, aku sudah tahu. Kau tunggu di sini, biar aku sendiri yang maju menanganinya, kata Nenek Gagak Ireng. Nenek tua itu bergegas menghampiri Candrakirana. Setelah cukup dekat, nenek itu membaca mantranya. Tongkat hitam di tangannya diacungkan ke udara beberapa kali. Ia menarik napas panjang hingga perutnya membesar. Dewi Ajeng yang berada di samping Nenek Gagak Ireng bergidik merinding ketakutan. Saat itu Candrakirana berada di dekat sebuah batu karang. Nenek sihir menghembuskan udara dari perutnya dengan sekuat tenaga. Us, bless. Angin kuat penuh hawa sihir menerjang ke arah Candrakirana. Tubuh Candrakirana terpelanting ke tepi laut. Begitu menyentuh air laut, tubuh Candrakirana tiba-tiba berubah menjadi keong berwarna emas. Dewi Ajeng menangkap keong itu. Lalu dengan sekuat tenaga keong itu dilempar ke tengah laut. Terima kasih nenek, kata Dewi Ajeng sembari mengeluarkan kantung uangnya. Ini uang untuk nenek karena telah berhasil membantuku. Candrakirana terombang-ambing di tengah laut terbawa ombak. Gadis yang malang itu tidak bisa melakukan apapun, kecuali berdoa kepada Dewata yang Maha Agung, menolong dan membawanya kembali ke darat. Candrakirana adalah seorang gadis yang lembut dan baik hati. Doanya dikabulkan. Ombak perlahan-lahan membawanya ke dekat pantai yang tenang. Kebetulan di tepian pantai itu ada seorang nenek tua yang mencarikan. Nenek ini sudah bermaksud pulang, namun ia masih menebar jala kecilnya. Kini ia dapat satu ekor ikan lagi yang agak besar. Ia merasa sangat bersyukur. Ia celupkan jaring itu ke dalam air. Kini ia mengayuh sampannya untuk pulang. Candrakirana yang kini menjadi keong terbawa ombak hingga ke tepian. Ia merambat di sebuah batu hitam. Kebetulan nenek tua itu menambatkan sampannya tak jauh dari keong itu berada. Kelihatannya keong ini lucu dan manis. Baiklah, kubawa pulang saja ke rumah. Kau akan kupelihara, ujar si nenek tua. Lantas keong emas diambilnya dan diletakkannya bersama ikan-ikan hasil tangkapannya di dalam keranjang ikan. Keong emas ini merasa lega karena tidak lagi terombang-ambing di laut. Ia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya pada nenek itu, tapi sayang ia tidak bisa berbicara. Tidak lama kemudian nenek tua itu membawanya ke sebuah gubuk kecil. Ikan hasil tangkapan hari itu dia letakkan di atas tempayan termasuk keong emas. Keong emas diletakkan di dekat kandi air di dalam rumahnya. Ia kemudian mencari kayu bakar untuk memasak.
Tak lama kemudian ia kembali untuk mengolah ikan hasil tangkapannya. Malam hari nenek itu sudah kelelahan. Ia tidur dengan lelap. Pada malam itu, tanpa sepengetahuannya, Keong Mas berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak lain adalah Chandra Kirana. Ternyata pengaruh sihir itu lenyap jika malam telah tiba. Esok harinya ketika bangun pagi, sang nenek merasa terkejut. Sungguh amat mengagetkan. Di atas meja makan di dalam rumahnya telah terhidang berbagai macam makanan lezat. Setelah sarapan pagi, sang nenek pergi ke pantai mencari ikan. Siang itu nasib si nenek agak kurang baik. Ia sudah berusaha sekuat tenaga menjaring ikan. Namun hingga sore yang didapat hanya seekor ikan. Dengan langkah gontai, ia pulang ke rumah. Kalau hanya seekor, tidak dapat menukarnya dengan beras atau bahan makanan lainnya di pasar desa. Karena kelelahan dan kecewa, ia pun segera beristirahat. Tak berapa lama kemudian, ia tertidur lelap hingga pagi hari. Pagi itu ia dikejutkan lagi dengan adanya hidangan masakan di atas meja. Keong Mas baru menyadari ternyata kutukan nenek sihir itu hilang di malam hari. Karena itu selama beberapa jam, dia bisa kembali ke wujud manusianya. Dia memanfaatkan keadaan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada nenek nelayan dengan memasakkan makanan untuknya. Kejadian di meja makan ternyata tidak terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Hal itu membuat nenek nelayan penasaran. Saking penasarannya, suatu hari sehabis mencari ikan, nenek nelayan pura-pura tidur. Malam pun tiba. Perlahan nenek memincingkan matanya. Ia mengintip apa yang terjadi dalam rumahnya. Sungguh kaget dia dibuatnya. Dia melihat Keong Mas menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Buru-buru dia bangkit dari pembaringan. "Kamu siapa?" tanya nenek nelayan. Chandra Kirana kaget tiba-tiba ditegur nenek nelayan. "Aku Chandra Kirana, putri kerajaan Daha. Entah mengapa aku tiba-tiba menjadi Keong Mas. Lalu kenapa kamu masak makanan untukku?" tanya nenek nelayan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena nenek telah menyelamatkanku dari tepi laut," ujar Chandra Kirana. "Oh, kau adalah jelmaan Keong Mas yang kutemukan di pantai." "Benar nenek. Tolong biarkan aku tetap berada di rumah ini bersama nenek." "Tidak mengapa. Kau boleh tinggal di tempat ini. Aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri." "Terima kasih nenek yang baik." Demikianlah, jika siang hari Chandra Kirana berubah menjadi Keong Mas. Jika malam tiba, ia akan kembali menjadi seorang gadis cantik. "Jangan khawatir anakku," kata si nenek. "Aku yakin kau adalah orang baik. Mari kita bersama-sama tiada hentinya memohon pada Tuhan agar kau dipulihkan seperti sedia kala." "Terima kasih nenek." Sejak saat itu Chandra Kirana tinggal bersama nenek yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Setiap malam tiba, si nenek berdoa kepada Tuhan agar Chandra Kirana dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu di tempat lain di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota ada seorang pemuda berwajah tampan yang sedang berkelana. "Oh Dinda Chandra Kirana, di manakah engkau gerangan berada?" Pemuda itu tak lain adalah Raden Inu Kertapati. Ia telah mengembara ke berbagai desa untuk mencari Chandra Kirana yang telah hilang dari istana. Suatu hari ia bertemu dengan kakek tua di pinggir jalan. "Anak muda, saya sudah 3 hari belum makan," rintih kakek tua itu. Raden Panji mendekat lalu memapah kakek itu untuk berteduh di bawah pohon jambu. Dia memetik beberapa buah jambu yang masak untuk si kakek. "Terima kasih nak, kamu baik sekali," kata si kakek. "Sebenarnya kamu mau kemana?" Raden Inu Kertapati menjawab. "Saya mencari putri Chandra Kirana yang diusir dari kerajaan Kediri." Kakek itu bergumam, lalu menunjukkan padanya jalan menuju tempat sang putri. Raden Inu Kertapati kemudian meneruskan perjalanan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan kakek tadi. Dia menanyai orang-orang di setiap desa yang ia lewati tentang putri Chandra Kirana. Ia akhirnya tiba di sebuah desa di pinggir pantai. Karena sudah beberapa hari ia tidak makan dan minum, ia merasa sangat haus. Ia meminta kepada salah seorang penduduk. Penduduk tersebut adalah Mbok Rondo Dadapan. "Maaf nek, bolehkah saya meminta seteguk air?" tanya Raden Inu Kertapati dengan sopan. "Oh boleh, sebentar nenek ambilkan," jawab nenek itu. Nenek itu masuk ke dalam rumah. Raden Inu Kertapati masih di luar. Raden Inu Kertapati mencium bau makanan yang sedap sekali.
Mungkin nenek sedang memasak, pikir Raden Inu Kertapati. Ketika nenek kembali membawa kendi berisi air, Raden Inu Kertapati bertanya kepada nenek tersebut. Nenek masak apa? Oh, bukan nenek kok yang masak, jawab nenek itu. Nenek yang tak lain Embo Rondo Dadapan pun menjelaskan panjang lebar mengenai Chandra Kirana yang dikutuk menjadi keong emas dan ditemukannya di tepi laut. Jadi yang masak di dapur itu Chandra Kirana. Raden Inu Kertapati senang sekali. Tolong Nek, pertemukan kami berdua. Nenek Dadapan lalu memanggil Putri Chandra Kirana. Pangeran Inu Kertapati, Putri Chandra Kirana berteriak kegirangan bertemu dengan kekasihnya yang sedang menyamar menjadi rakyat biasa itu. Hari itu juga Pangeran Inu Kertapati mengajak Putri Chandra Kirana bersama Nenek Dadapan pulang ke istana. Ketika Pangeran Inu dan Putri Chandra Kirana telah tiba di kerajaan Kediri, Dewi Ajeng sangat kaget. Segera ia menemui nenek sihir. Nenek sihir mengatakan bahwa sihirnya akan hilang bila Chandra Kirana telah bertemu Pangeran Inu. Dewi Ajeng sangat marah. Dia membentak, "Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Memangnya kau mau apa?" Si nenek sihir balik menantang Dewi Ajeng. "Mau ku sihir jadi cacing?" "Tidak, jangan Nek," rintih Dewi Ajeng. "Kau harus tahu dan merasakan seperti apa jika dirimu berubah menjadi keong." "Jangan Nek, jangan." Namun terlambat, si nenek gagak ireng yang sudah marah telah menyihirnya menjadi keong. Hanya saja warnanya bukan emas. Keong berwarna hitam. Jadilah Dewi Ajeng keong berwarna hitam. Selang hari setelah peristiwa itu, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana melangsungkan pertunangan. Dan tak lama kemudian mereka melangsungkan pernikahan dan hidup berbahagia. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.